Tuhan kamu siapa, Hengki? Yesus Kristus. Oke. Kalau Allah yang ada di Bibelmu itu siapa? Sang Pencipta. Yang mana yang kau sembah? Allah atau Yesus? Ya. Yang mana? Kang... Allah yang saya sembah, Sang Pencipta. Yesus diapain? Ya sebagai Allah yang turun ke dunia sebagai menjelma jadi manusia, makanya ditanya Allah sama kami, Bang. Berarti Tuhanmu ada dua. Itu menurut Abang. Itu seberapa? Ya, itulah Bang perbedaan kita, Bang. Abang mengartikan Tritunggal itu, kan kami bilang Tritunggal jadi satu, Bang. Oh, Tuhanmu satu. Iya, tapi kalau Tuhanmu satu, apakah Tuhanmu itu yang anaknya Maria itu? Gini Bang, Abang percaya juga ada Allah. Abang percaya juga Nabi Muhammad adalah utusan Tuhan, Rasul. Iya. Sama itu Bang, dengan tujuannya Bang yang Abang bilang tadi, Yesus dengan Allah itu Bang. Jadi Yesus utusan. Hah? Jadi Yesus adalah utusan. Allah yang menjelma menjadi manusia turun ke bumi. Lewat mana dia turun ke bumi? Lewat mana dia? Ya. Lewat mana dia turun ke bumi? Ya, yang dikandungi oleh Bunda Maria, Bang. Yang dikandung Maria itu Tuhan ya? Ya. Yang dikandung Maria Tuhan. Anak Allah. Bukan Tuhan. Jadi dituankan Bang karena anak Allah menjadi Tritunggal, Bang. Ada anak Allah, ada Roh Kudus. Oh, jadi Tuhanmu itu yang pernah dikandung gitu? Itu menurut Abang. Ya, terus yang dikandung itu siapa? Kalau menurut kami Bang, itu Allah sendiri yang menjadi manusia Bang, dilahirkan ya, di bumi manusia ini apakah dia Tuhan? Manusia adalah ciptaan Tuhan Bang. Oh, jadi Yesus ciptaan Tuhan. Iya. Karena Yesus turun menjadi manusia, jangan dibilang menjadi ciptaan Tuhan Bang. Dan Allah itu sendiri yang turun menjadi manusia, itulah Yesus. Jadi waktu menjadi manusia, dengerin Hengki, waktu Yesus menjadi manusia, dia ciptaan atau bukan? Bukan. Bukan. Jadi Yesus pencipta? Bukan. Yesus pencipta? Bukan. Yesus diciptakan? Bukan. Terus Yesus ini siapa? Allah yang menjadi manusia. Iya, waktu dia sudah menjadi manusia itu, apakah dia pencipta atau dia diciptakan? Kalau dia menjadi manusia, dia bukan pencipta dan bukan diciptakan, Bang. Karena dia menjelma jadi manusia. Ya, waktu jadi manusia tugasnya apa? Memberitakan Injil, Bang, yang kebenaran, Bang. Sebagai apa dia memberitakan Injil? Sebagai Tuhan kah atau sebagai utusan? Kalau dia bilang dia sebagai Tuhan, banyak akan menyangkal, Bang. Terus jadi dia harus berbohong. Ya? Dia harus berbohong. Sebenarnya dia Tuhan, tapi harus utusan Tuhan. Takut dia. Dan manusia itu sendiri yang mengatakan dia Tuhan, Bang. Dengan perbuatannya, bukan dengan omongannya, Bang. Oh, berarti emaknya pernah mengatakan anaknya Tuhan? Tidak. Tidak. Terus di umur berapa dia jadi Tuhan? Semenjak dia udah lahir di dunia, Bang. Oh, jadi bayi itu Tuhan? Iya. Kalau Abang apakan mengenai kemanusiaan, Bang, bayi itu adalah Tuhan, itu nanti salah, Abang salahkan. Oh, berarti bayi Yesus bukan Tuhan. Jangan kita gabungkan dengan suatu bentuk yang diciptakan itu sebelum dia terbentuk. Jangan digabung-gabungkan, Bang, karena berbeda artinya nanti, Bang. Saya kan cuma nanya Anda. Loh, apakah bayi itu adalah Tuhan? Itu sebenarnya sudah paham maksud saya. Abang sebenarnya sudah paham maksud dengerin saya. Dulu. Hengki, apakah bayi itu adalah Tuhan? Bayi itu adalah Tuhan, Abang bilang. Apakah, bertanya saya, apakah bayi itu adalah Tuhan? Bayi, kalau sudah menjelma jadi manusia bukan Tuhan. Bukan Tuhan.
Kalau abang secara biologis bang ya, secara manusia bang diciptakan bang ya. Memang Yesus pernah bukan secara biologis, pernah. Bukan, dia dikandung Bunda Maria dengan Roh Kudus bang, dengan Roh Kudus bang, bukan dengan biologis bang. Yesus ini Roh Kudus apa manusia sih? Sekarang gini bang, Yesus itu terbentuk dari Roh Kudus. Oh jadi materinya Yesus terbentuk itu Roh Kudus, dari Roh Kudus materinya. Karena Bunda Maria tidak biologis bang, dia perawan tua bang. Nah, terus kenapa Bunda Maria bisa hamil? Nggak punya suami? Itulah keajaiban Tuhan bang. Tuhan siapa? Ya Tuhannya Maria. Siapa Tuhannya Maria? Ya Allah pencipta. Tuhan kamu? Ya. Tuhan kamu sama nggak Tuhannya Maria? Begini bang, yang membuat Tuhanmu namanya begini. Masa Tuhanmu begini? Gini bang. Abang mempermasalahkan ini sekarang. Antara arti Tuhan yang disembah dengan yang dia menjadi manusia, karena Tuhan itu bisa menjadi apapun. Oh, betul nggak? Jadi Tuhanmu bisa menjadi apapun, bisa? Ya, bisa bang. Oh ya. Pernah nggak Tuhanmu menjadi pohon? Bisa kalau sedangkan menciptakan manusia dan bumi ini bisa bang. Pak, saya nanya pernah atau tidak Tuhanmu menjadi pohon? Kalau itu abang tanya, saya tanya dulu. Abang pernah nggak? Saya tanya dulu juga. Tuhan abang itu menjadi pohon. Saya manusia, bukan Tuhan. Tuhan mau kayak siluman. Tapi aku mau nanya juga. Tuhan abang bisa nggak menjadi pohon? Yang abang enggak. Kan tadi kamu ngomong Tuhanmu bisa jadi apa saja. Yang ya, namanya saya tanya Tuhan dong. Punya kuasa bang, mau menjadi sedangkan membentuk dunia ini bang, alam dan bumi ini bisa dia bentuk. Atau begini, selain menjadi, dengerin. Tuhanmu selain pernah menjadi manusia, pernah menjadi apa saja selain pernah menjadi manusia? Silakan. Kotok. Abang tahu nggak mula api yang datang dari Musa? Siapa itu bang yang datang sebenarnya bang? Selain pernah Tuhan mau menjadi manusia, pernah menjadi apa saja? Kenapa Nabi Musa dibawa-bawa, Hengki? Kamu lagi mabuk apa sih? Dia tahu keajaiban Tuhan itu bang. Tuhannya Nabi Musa siapa? Sang Pencipta. Bukan Yesus. Ya? Bukan Yesus. Pada waktu itu bukan. Karena Yesus belum lahir. Kalau sekarang? Ya kita tanya Musa lah. Kita kembali bang. Kalau sekarang Tuhannya Musa siapa? Ya kalau abang tanya itu, kita tanya sama Musanya bang. Musanya di mana? Nah kalau sekarang Tuhan kamu masih hidup nih. Tuhan kamu dan keluargamu siapa? Bingung. Kok bingung? Ya Yesus Tuhan. Bang, dari dulu udah saya bilang Yesus adalah Tuhan sama kami bang. Oh jadi Tuhanmu anaknya Maria? Jadi Tuhanmu anaknya Maria? Kalau kita apakan ke manusia bang, wujudkan ke manusia bang. Anaknya Maria. Anaknya Maria itu manusia atau ayam? Maria, Tuhan itu bukan. Itu situ bang perbedaan kita jadinya bang. Di situ selisih pemahaman kita berbeda bang. Anaknya Maria, dengerin anaknya Maria, anaknya Maria bukan Tuhan. Itu maksud saya. Kau Tuhan kan gimana sih? Kamu kok kayak orang nggak waras gitu ya? Kenapa ya? Waras, abang yang nggak waras bang. Abang mau menjebak saya dan abang sebenarnya sudah paham. Anaknya Maria itu manusia atau Tuhan? Ya. Anaknya Maria manusia atau Tuhan? Kalau kita di dunia ini kalau udah ciptaan Tuhan adalah manusia yang menjadi manusia. Manusia. Berarti anaknya Maria nama Yesus bukan Tuhan ya? Betul? Maksudnya? Anaknya Maria yang namanya Yesus yang manusia ini bukan Tuhan ya? Betul? Saya bilang bukan Tuhan, Bang. Berarti anaknya Maria Tuhan? Yang dinamakan bukan dibilang ini orang bukan ini bener-bener deh. Ini kunci dongkrak loh saya pegang ini, kunci dongkrak loh saya pegang ini loh. Bukan, maksud saya begini bang. Imannya kami itu bang, walaupun dia itu Yesus itu dilahirkan secara manusia, kami percaya bahwa dia adalah Tuhan itu sendiri. Itu aja bang. Gak usah kita lebar-lebar lagi. Iya artinya anaknya Maria Tuhan, betul? Itu kalau abang buatkan bahasa begitu.
Terus anaknya Maria ini manusia atau Tuhan? Yang kita bicarakan di sini bukan secara bentuk manusianya, Bang. Keimanan itu adalah nggak nampak loh, Bang. Sebenarnya arti Tuhan itu sebenarnya bukannya, sepertinya gini, Bang ya. Saya mau bilang ke sama Abang dulu. Nama Abang siapa nih? Saya namanya Marwoto Adi Kusumo, belok kiri, belok kanan, jalan terus dapat jurang. Sarjana hukum. Abang bisa saya bilangkan bupati. Saya ulang nama saya ya. Enggak, Abang bisa saya bilangkan bupati. Kan Anda nanya nama saya tadi. Iya, Dengerin nama saya. Tapi saya bilang Dengerin Abang dulu. bisa saya bilang bupati. Nama saya adalah Marwoto Adi Kusumo, belok kiri, belok kanan, lurus terus masuk jurang sarjana hukum. Tuh nama saya. Panjang kan? Alias Palu-Palu Getah. Tuh nama saya alias Palu-Palu Getah, alias Batula SE. Tuh nama saya banyak kan? Nang kana no kere-kere. Tina ko lek jalan nah. Pantas Banyu mak pusing. Dari tadi gue dengerin Banyu mak. Gak nyamu ada jadi sakit ya benar-benar. Tensiku turun 80/70. Darah putihku naik. Kok ada orang begini ya? Kok Aisyah bisa Murna ya? lagi live takut ini ke band itu ya. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Coba Ustadz Alif deh. Gue pengen. Aduh, parah ini saudara kita ini. Rusak itu. Nasanya Modalnya ogi cuma iman. Nasanya ogi ya Banyu mak. Belajar, Petu nih telu petu. Di mana? Sidi mani. Ini dapat tuh manang tetap. Ini dapat tuh manang tetap ada selama. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi saudara Hengki harusnya beragama itu mengedepankan akal dulu, Bang. Jangan cuma beriman saja, iman, tapi akal dulu. Kenapa umat Islam kenapa muncul kemudian Yayasan Apologet Islam Indonesia? Agar tidak terjadi diskusi yang liar, tidak terjadi perbincangan lintas agama yang tidak sah, ya, perbincangan agama yang nanti justru akan memicu pertikaian antar anak bangsa. Apologet Islam Indonesia itu berdiri kemudian untuk menjadi ajang diskusi lintas agama. Jangan dihentikan. Kalau dihentikan pengkajian antara Islam Kristen, maka antara Islam dan Kristen ini akan terjadi sesuatu yang tabu di antara keduanya. Kita harus saling mengenal satu sama lain. Karena kenapa? Islam itu agama syiar, Kristen juga adalah agama syiar. Buddha, Hindu, Yahudi itu bukan agama syiar, itu adalah agama keturunan. Agama yang dianut secara turun-temurun oleh sekelompok orang tertentu. Sedangkan Islam ini adalah agama syiar yang diperintahkan untuk disampaikan kepada seluruh manusia. Kristen pun demikian, Bang. Kristen juga adalah ajaran yang diajarkan untuk disampaikan kepada seluruh makhluk malah. Seluruh makhluk. Di dalam Markus 16 nomor 16 sampai nomor 20, Matius 28 nomor 19. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Barang siapa yang percaya baptis, barang siapa yang tidak percaya hukum. Itu agama saudara punya hukum kayak gitu, punya kaidah aturan kayak begitu. Islam juga begitu. Daripada kita ngotot-ngototan di lapangan, mending kita di sosmed. Sampaikan kebenaran versi agama saudara, kami sampaikan kebenaran versi agama kami. Biarkan penonton, biarkan masyarakat, biarkan penduduk kemudian yang menilai. Biarkan kemudian umat yang menilai. Ini salah, yang ini yang benar. Oh, ternyata Kristen ini begini. Jadi umat Islam sudah paham tentang Kristen. Dan orang Kristen sudah paham tentang Islam. Jangan dibatasin. Kalau kita batasin berarti kita justru akan memperluas jurang antara Islam Kristen. Kalau kita sudah saling membuka diri, Yesus kenapa dituhankan? Karena Yesus begini. Oh, umat Islam tahu, oh itu alasannya. Kenapa Allah itu dituhankan? Nah, umat Islam akan menjelaskan begini. Orang Kristen pun akan tahu, oh ternyata kayak begitu. Jadi
akan terjadi kemudian yang kita harapkan, hubungan yang luas, hubungan yang harmonis antara Islam dan Kristen. Tapi kalau tidak ada diskusi kayak begini, kita akan kaku. Hal-hal agama itu dianggap tabu sehingga syarat dengan adanya keadaan muncul pertikaian antar anak bangsa karena adanya perbedaan agama. Nah, ini yang disebut syarat. Namun yang perlu disadari adalah yang mewakili Kristen itu selayaknya pendeta, pastor yang paham Bible. Begitu juga yang kami di Islam ini minimal yang bisa baca Quran, supaya orang yang mendengarkan betul-betul mendapatkan edukasi. Jadi tidak ada tendensi saling benci, tidak ada tendensi saling menyakiti. Jadi salah kalau Anda ingin mengerem Islam ini, karena Islam itu adalah agama dakwah. Islam itu agama dakwah. Kami umat Islam diperintahkan untuk menyampaikan ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Itu perintah dari Al-Quran. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Itu adalah perintah dalam Al-Quran. Sama di dalam Bible saudara juga diperintahkan. Nah, cuman bedanya kami umat Islam menyampaikan Islam secara jujur, terbuka, tak ada kami menggunakan penyesatan, istilah-istilah agama lain. Karena kami ingin mengislamkan orang Hindu, maka kitab kami ke Hindu-Hinduan. Karena kami ingin mengislamkan orang Kristen, kitab kami ke Kristen-Kristen. Tidak ada kita pakai kayak gitu. Al-Quran begitu aja, lurus dia. Nah, ini tidak dialami oleh kitab saudara, agama saudara. Agama saudara justru ya seperti yang saya terangkan tadi. Tuhannya, sembahannya tadinya Theos. Di Indonesia jadi Allah. Padahal di Indonesia kan itu Theos itu jadinya harusnya dewa. Kalau dia mau di Indonesia akan menjadi Tuhan, harusnya Yunaninya itu adalah Akontas. Tapi ternyata di Bible itu tidak ada kata Akontas, yang ada adalah Theos. Berarti kalau di Indonesia kan, ya suka tidak suka, ikhlas ataupun tidak, harus jadi dewa dia. Masalahnya kalau Tuhan Anda dewa, seman Anda dewa, siapa yang mau jadi Kristen? Nah, untuk mensiasati itu, yang tadinya dewa digantilah menjadi Allah. Supaya Islam tidak keberatan, supaya Islam itu tidak menemukan bahwa itu adalah Tuhannya, maka lidah dilipat sedikit menjadi Allah. Begitu, Bang. Ya, jadi pahamilah itu. Bang, kalau soal bahasa, Bang, sudah itu menurut bahasa masing-masing, Bang. Pengertian daripada satu bahasa itu berbeda-beda, Bang, artinya. Jadi kalau Abang kaitkan ke sana, ya pasti nggak akan nyambung, Bang. Bahasa itu. Jadi maunya Anda ini gimana? Maunya Anda itu apa? Ya? Maunya Anda itu gimana? Ya, marilah kita, ya kalau soal mengenai agama kami, ya kamilah yang berurusan dengan itu, Bang. Agama Abang, ya udah, Abang yang berurusan dengan agama Abang. Gak usahlah disinggung-singgung mengenai ayat kami, yang mengambil dari ayat kami ini, gitu. Gak usah, Bang, itu maksud saya. Ya udah, biar aja itu. Yang sekarang Masalahnya gini, Bang. Al-Quran membahas kalian. Masa kami dibatasi untuk membahas agama kami? Membahas Al-Quran sama dengan membahas agama terdahulu. Membahas Al-Quran sama dengan membahas kitab-kitab terdahulu. Karena Al-Quran itu datang meluruskan apapun yang bengkok dari masa lalu. Bagaimana mungkin kami dilarang untuk membahas agama kami? Lagian yang Anda harus tahu, ketika saya mati dalam berapologet, maka saya mati dalam keadaan mati syahid. Dalilnya ada. Yohanes 8 nomor 52. Ali Imran ayat 169. Itu dalil di agama saya. Dikatakan bahwa jangan kau menyangka orang yang mati di dalam jalan Allah itu adalah orang yang meninggal. Tidak, sesungguhnya mereka itu tidak mati. Mereka itu hidup. Itu di dalam Al-Quran diterangkan. Jelas itu. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dan mereka mendapatkan rezeki. Di dalam Yohanes 8 juga dikatakan hal yang sama kepada orang-orang Yahudi yang ada hidup di tengah-tengah Yesus pada masa itu. Dikatakan apa? Di Yohanes 8 itu. Apa dikata? Barang siapa menuruti perkataanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Jadi kalau ada orang mengikuti perkataan Yesus,
Mati jasadnya tapi dia hidup selama-lamanya. Itu menurut Bible. Nah, seirama dengan Al-Quran. Orang yang berjuang di jalan Allah seperti yang kami lakukan sekarang ini, mati mereka mati. Tapi dikatakan oleh Allah, mereka hidup. Mereka nggak mati, mereka itu hidup. Barang siapa menuruti perkataanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Nah, umat Islam mengikuti perkataan Yesus itu. Meskipun Yesus itu yang di dalam Islam disebut Nabi Isa hanyalah Nabi dan Rasul. Beliau mengatakan, aku Rasul untuk Bani Israel. Kami ikuti, kami percaya itu. Itu jelas. Beliau mengatakan dia tidak berkata-kata dari diri sendiri. Kami percaya. Beliau mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Kami percaya. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Kami percaya. Jadi perkataan Yesus itu kami percaya. Kami turuti. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Itu dalam kitab kami. Nah, di dalam pengakuan Yesus kemudian, di dalam Yohanes 14 misalnya, nomor 31 atau 11 nomor 27, jelas itu. Yesus inginkan supaya Bani Israel percaya kalau dia adalah Rasulullah. Di Islam, oknum yang lahir tanpa ayah diajarkan sebagai Rasulullah. Berarti kami menuruti perkataan Yesus. Firman yang kau dengar daripada aku, kata Yesus, bukan dari aku, tapi dari dia yang telah mengutus aku. Nah, arti Yesus ketika dia berbicara itu adalah firman Tuhan yang dia sampaikan. Harusnya Anda percaya kepada Yesus. Kok kami yang lebih percaya kepada Yesus, Anda malah tidak? Ketika dia mengatakan dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kami percaya. Ini Rasulullahi ilaikum ya Bani Israel. Kami percaya. Ya, Anda nggak percaya. Berarti kami lebih mengikuti Yesus daripada Anda. Begitu, Bung. Makanya diskusi agama itu penting. Kami nggak percaya, kenapa nggak kami tuankan, Bang? Kenapa kami tuankan? Kalau Anda percaya Yesus, tidak mungkin Anda tuhankan. Contoh nih, Anda percaya kepada Jokowi. Anda percaya kepada Jokowi, tapi kenapa Anda tuhankan? Kalau Anda percaya kepada Bapak Jokowi, percaya bahwa dia presiden. Jangan percaya bahwa dia Tuhan. Katanya Anda percaya. Lah Yesus mengatakan aku adalah Rasul, aku adalah utusan, aku adalah Nabi, aku adalah manusia. Lalu kenapa Anda sembah? Oh, karena aku percaya. Loh, apa-apaan ini? Yesus mengatakan barang siapa yang percaya kepada aku, dia juga akan melakukan apa yang aku kerjakan. Yohanes 14 nomor 12. Yesus puasa, Yesus sunat, Yesus sujud, salat. Kenapa Anda tidak lakukan? Kalau Anda percaya. Yohanes 14 12. Barang siapa yang percaya kepada aku, dia juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Kenapa enggak lakukan? Anda enggak lakukan. Yohanes 14 nomor 24. Apa kata Yesus di sana? Barang siapa yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti perkataanku. Ayo. Perkataan mana yang Anda ikuti sampai Anda menuhankan Yesus? Coba. Ada perkataan Yesus yang Anda ikuti sampai Anda menuhankan Yesus? Akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Sembahlah aku. Mana? Ada ucapan Yesus kayak begitu? Tidak. Yesus mengatakan, barang siapa tidak mengasihi aku, dia tidak menuruti perkataanku. Dan perkataan yang kamu dengar itu bukan daripada aku, melainkan dari Tuhan yang mengutus aku. Kenapa Anda nggak percaya kepada Yesus? Kenapa malah Anda percaya kepada Paulus? Paulus mengatakan apa? Untuk itulah Yesus mati, agar dia bangkit, agar dia menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Roma 14 nomor 9, Roma 10 nomor 9. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Nah, Anda percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Karena siapa? Karena Paulus. Padahal Yesus ketika ditanya oleh Paulus di dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 8, konon ceritanya begini. Paulus tiba-tiba mendengarkan suara dari langit. Katanya sih. Habis itu Paulus bertanya, siapakah engkau? Apakah engkau Tuhan? Yesus menjawab, akulah Yesus, manusia dari Nazaret yang kau aniaya. Yesus mengaku manusia. Apakah engkau Tuhan? Tidak, aku manusia. Ayo, kenapa dituhankan?
2 Yohanes 1 nomor 7. Penyesat itu adalah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia. Itulah penyesat itu, dan itulah antikristus itu. Kata siapa? Kata kitab Anda. Di mana dalilnya? 2 Yohanes 1 nomor 7. Penyesat itu adalah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus datang sebagai manusia. Itulah penyesat. Anda menyesat, Anda menyembah, Anda menganggap dia Tuhan, berarti Anda tidak menganggapnya manusia. Karena tidak mungkin Anda menyembahnya kalau Anda menganggapnya manusia. Anda punya mulut mengatakan dia manusia, tapi iman Anda mengatakan dia adalah Tuhan. Maka Anda sembah, berarti Anda adalah penyesat, berarti Anda adalah antikristus. Makanya diskusi ini jangan diambil dari sisi negatifnya, Bang. Ambil dari sisi positifnya. Orang-orang Islam ketika menjelaskan tentang Bible kaitannya dengan Al-Quran, orang Islam itu jujur. Tak ada tendensi apapun di dalamnya. Tak ada muatan uang perpuluhan di dalamnya. Kami menyampaikan sesuai apa yang kami pelajari di Bible. Dan kalau itu salah, tolong luruskan. Apa yang salah? Sedangkan pastor dan pendeta di gereja selalu menggaung-gaungkan apa? Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Berilah pembendaharaan rumah Tuhan, perpuluhan. Tujuannya memang duit. Tapi kalau umat Islam yang menjelaskan itu, rangkaiannya berdasarkan Al-Quran. Karena Al-Quran memang membahas kitab terdahulu. Suma, kau jangan terlalu bicara berlebihan, Suma. Apa yang berlebihan, Bung? Justru Anda yang berlebihan menganggap anak orang menjadi Tuhan. Kau bilang pastor cari duit. Kau itu yang cari duit. Perpuluhan? Perpuluhan itu tidak ada. Oh. Kau harus bedakan. Kau baru punya ilmu sedikit saja, kau sudah bacot sana sini. Oh ya? Sabar, diskusi baik-baik, sabar. Apa yang salah, Bung? Apa yang salah? Apa yang salah yang saya sampaikan dibantah? Bantah aja. Sederhana bukan? Anda punya hak jawab selama Anda mau berdiskusi dengan baik. Syaratnya bawa akal. Itu aja. Kau ini kemarin baru diskusi dengan Elia, kasih apa tuh? Enak-enak kenapa? Malam ini kau ganas begini. Kau makan apa tadi malam, man? Ya sudah, ya sudah. Ya sudah. Santai saja, bos. Kau sudah tahu. Iya, iya. Kau saja ada minta ampun sama Tuhan. Waduh. Terus? Masa kau mau intervensi orang punya agama dan segala macam? Kau siapa? Kok saya jadi intervensi? Kok saya jadi intervensi orang? Mana buktinya saya intervensi? Udah Bang Sandro, saya nggak akan terpengaruh Bang. Tetap saya percaya Yesus adalah Tuhan. Udah. Ya, Iya. kami juga, meskipun kitab kalian itu habis Al-Quran kalian curi, kami tidak akan pernah menyembah manusia. Curinya di mana? Bayangkan aja, bayangkan aja. Majikan kalian datang di Indonesia membawa senjata lengkap 350 tahun menjajah kami. Kami tidak bergeming untuk menyembah manusia. Kalian aja, karena kalian itu adalah keturunan nenek kakekmu itu entah apa jabatannya pada saat penjajahan. Itu harus dicuci pakai air aki biar kau paham, kau punya otak gitu. Sekarang saya tanya, pada saat masa penjajahan Belanda, kakek nenekmu itu sebagai apa? Kutanya dulu samamu. Kenapa kamu bisa mengikuti agama warisan penjajah? Kutanya dulu. Iya, kalau kau tahu kau jawab sudah. Ya, kenapa kamu mengikuti agama warisan penjajah? Itu pertanyaan saya. Kau ini aduh, kau ini sebenarnya sampah agama kau ini. Kau bilang saya lagi sampah. Yang diwariskan kemudian penjajah adalah agama dan gereja kitab kepada kamu. Dingin Bang. Tenang. Pertanyaan saya, kenapa kamu mengikuti agama warisan penjajah? Apa jawabanmu? Oh, karena kakek nenekku dulu adalah pahlawan, gitu. Agama penjajah itu agama apa? Ya, yang dibawa oleh penjajah warisan agama. Iya, siapa? Apa yang diwariskan kemudian penjajah? Iya, agama apa yang diwariskan penjajah? Kau bilang. Saya bilang, saya ulang. Kenapa kamu mengikuti agama yang diwariskan penjajah? Apa jawaban saudara?
Iya, Karena agama ajaran yang penjajah itu penjajah baik. itu agama apa? Gitu ya. Karena agama penjajah itu baik. Dia menjajah dan membunuh jutaan pribumi. Makanya kami mengikuti agamanya, gitu. Itu alasannya. Itu Karena menurut Belanda datang ke Nusantara mengajarkan kasih. itu menurut isi otak kau yang tidak ada isi itu. Lalu jawab. Kenapa kamu mengikuti agama yang diwariskan penjajah? Apa jawaban saudara? Jawab bro, Belanda ke Nusantara itu wisata doang, berwisata ke Indonesia. Coba kau itu tenang kayak dengan Elia kemarin, kan enak. Kau itu yang emosi. Loh, kok saya jadi emosi? Lah memang. Saya pelan kemarin itu karena saya tahu saya lagi berhadapan dengan pasien, orang sakit. Ngerti? Sekarang bicara begini kau. Sekali itu- nada saya naik, rontok rambutnya semua, giginya permisi satu-satu. Ah. Kamu sudah lihat Emang- orangnya gitu, entah saya sampai Emang- sekarang bertanya, eh, laki apa perempuan emang saya kau hadapi siapa? kemarin itu. Kau Tenang, siapa? Bang Juma. Kau Tenang, Bang siapa? Juma Jadi juga. nada menaik orang takut kau Usah siapa? emosi bang, saya nggak ada emosi dari tadi bang. Tenang bang Ya, Juma. saya juga nggak emosi, saya memang begini kalau bicara. Bugis Makassar itu kalau begini, sedang berdiplomasi memang begitu. Sultan Hasanuddin, Bang, Medan juga Kahar begitu Musakar, bang. Kadang kasar pahlawan-pahlawan juga dari sama Sulawesi Medan, Selatan tapi itu yang hatinya begitu. baik. Kenapa sudah kayak pahlawan-pahlawan ini, Bos? Enggak, saya dibilang emosi. Memang saya ngomong begini, cara saya ngomong gini. Kalau saya ngomong, coba kau lembut-lembut antara wanita dan perempuan kayak kemarin lawan saya itu. Begini Bang Suma, di dalam kitab kami logos itu beda dengan rema. Nah, coba kau bilang, pasti juga saya lembut. Dengan kau buka kamera dengan bibirmu itu kau polis-polis pakai gitu, pasti saya lembut. Coba. Ya sudah. kau Kamu buka muncul-muncul. kamera, kau buka kamera terus kau buka kok masker itu, kau berani atau tidak? Kamu juga bagaimana? Berani nggak kau? Oh sudah, buka Ya sudah. udah, ayo buka kameramu. Buka. Bibirmu aja kayak bibir kuda. Gimana mau buka kamera? Pakai Nokia 3310. Rama. Mana? Bibirnya bibir kayak bibir kuda kok. Sandro open cam. Bun, Ya, Bun, buka. saya dari tadi Bun bicaranya nggak ada yang kasar-kasar gitu ya Bun ya, yang ada ini. Bercanda bang, bercanda. Terus jadi itu santai lah kau diskusi sama Bang Hengki tuh. Naik sini ngomel-ngomel. Coba tengok sana komal-komal Kristen saya itu sebenarnya bagaimana diam, tapi menghujat. semua ini punya Sangat bahasa tegur kau seperti itu komal-komal onten penghujat. Bang Zuma kalau lawan si cewek Elia, masa harus keras sih? Kan lucu. Sambil basa-basa bibir Elia kan. Tapi gue mau nanya Bukan ya, cuma bahasa bibir, dimonyong-monyongin bibirnya. tapi gue mau nanya itu Elia itu. Telepon kalian, Gue mau nanya itu Elia itu laki apa perempuan telepon sih? kalian kayak itu. Mengejek kita Sandro, itu Elia itu laki atau perempuan? Ya tidak tahu. Dan Sandro Pamanak apa ini Sandro Pamanak kok? Suara saya memang Di begitu tempat Bang. itu. Saya itu tak marah. Suara saya memang keras. Karena memang dulu saya mantan penyanyi rock. Langkah-langkahnya tak terarah. Masya Allah. Prapang pang pang. Nenekmu kiper. Bersih sebelum Astagfirullah. Sandro Pamanak. Ya udah, Di kita tempat berlembut-lembut. Sandro itu Bang dukun beranak. Siapa yang bilang dukun? Kau pikir saya ini dukun kak? Namamu itu Bang, kalau orang sini itu namanya Sandro itu dukun beranak. Tahu betul ya nama Sandro itu nama Nama yang di tempat tuh kalau Sandro, Sandro dukun itu nama dukun beranak. semua Kalau orang melahirkan gitu ya, tuh dukun beranak tuh. Gitu Bang. Kamu tua sekali, Nggak di ada santai artinya, kau Bang, diskusi ya, sama di, guru di, kami. di daerah Abang kan, Bang Jum. Kenapa? Nama saya juga nggak ada artinya kan di daerah Abang kan bahasanya kayak Bang Sandro. Iya, seandainya diganti huruf M awalnya ada artinya di tempat kami. Saya? Apa Iya, itu, Bang? diganti. Bang Suma ini. Pisang. Mangki. Ya. M sama O. Jangan lagi itu Bun. Bang Suma, asli mana? Saya orang sini Bang.
Makassar. Oh, Makassar. Iya. Bugis. Abang di mana? Saya di Papua. Oh, Papua. Saudaranya kita. Makassar, Papua itu saudara. Ya, Kita justru adik, saudara itu situ yang kita harus kakak. jaga. Bukan caranya begini, Bang. Lah kita ngapain memang dari tadi? Sama-sama dari timur tuh. Iya dong. Adik kakak kita kan? Iya. Bersaudara. Nah, itulah sudah. Itulah sudah. Sama-sama kita makan papeda toh? Ah, kau tidak tahu makan papeda mau kau alasan lagi. Wah, enak kali. Yang bikin kepala saya ini keras itu papeda. Dulunya. Dulunya mungkin. Papeda, tempat saya itu makannya papeda. Pernah ke Papua atau tidak, Bang? Anda di Papua. Papua. Di Papua papeda, di tempat saya namanya KPR. Sekarang masih ada ini koleksi koteka ya Bang. Kapurung. Masih ada koteka di sana. Nggak ada ya? Udah habis. Oh, banyak. Kalau mau datang, Oh. besok juga bisa. Jadi Anda pakai koteka? Mahal itu, Enggak kalau ya? koteka mahal. Ibu, Enggak. Oh, mahal. ibu jangan asal bicara, Ibu. Kau pikir koteka itu Kan barang mainan? koteka itu di sana itu. Barang langka Koteka itu. mahal. Bunda Rahma Oh, itu jangan tanya, sebut abang pakai koteka enggak? Gitu loh maksudnya. Bunda Saya ini jawab, memang tinggal saya di tidak Papua. pakai Bunda. Cuma saya bukan orang Papua. Kau mengerti atau tidak? Emangnya semua orang yang tinggal di Papua harus jadi orang Papua begitu? Bahasamu kayak Papua. Kau tengok kau orang Papua asli. Orang kalau lahir besar Oh di Papua. bukan. Kau pendatang. Bunda Rama kau ini memang. Diskusi lagi. Kau ini. Ya lanjut diskusi. Lanjut Bang Sandro, lanjut. Lanjut. Peter Bahannya Sandro. biasa lagi. Tinggi dari Sandro. Semua kapan-kapan ke Papua semua biar kita ketemu. Ada undangan saya, tapi ke Sorong, Bang. Aduh, iya. Jauh sudah? Ke Timika tuh. Saya di Timika. Timika, iya, boleh. Nanti di sana kamu kasih aku babi makan. Lah itu kan barang haram buat kalian. Ngapain saya mau kasih kalian? Ah, Nah itu dia makanya, janganlah dikasih ya. kalau kau mau Ikan ya saya aja, kasih. ikan. Ikan Kalau kau Papua mau, itu saya kasih. terkenal. Kalau tidak mau ya tidak usah dipermasalahkan. Janganlah, buat kamu aja itu. Ya saya memang di agama kami ini memang soal babi itu memang ya. Tapi saya kan dari lahir tidak makan barang itu. Semua jenis daging saya tidak makan, Bang. Saya alergi. Oh gitu. Manusia tersial sedunia berarti. Masa makan daging alergi? Ya mau buat bagaimana? Itu kan ciptaan Tuhan semua. Kita harus terima. Oh iya betul juga. Iya. Berarti pendatang di sana, Bang? Kapan ke Sorong, Bang? Mungkin intinya tahun inilah. Saya Tahun pernah kemarin dibatalin. oh, ada itu yang apologet muda itu. Dia kan orang Bugis juga kan Makassar, tapi bapaknya kan Ambon tuh. Dia kan di Sorong. Di Saya juga Papua, masih ke Sorong. di Ya? Papua aqua besar itu sekarang berapa? Satu botol. Ada yang 7.000, ada yang 10.000. Yang aqua besar. Ya. Murah ya? Kurasa mahal dulu. Enggak, Yang bohong. mahal rokok. Rokok tuh 50.000 itu Surya. Rokok yang mahal. 50.000 Surya. Itu Besar yang ya ibu Bang. Ya? maksud itu mungkin di pedalaman Papua. Pedalaman. Kalau dalam kota mungkin masih 30.000, 30 lebih, 34, 32. Aqua. Kalau aku Rokok deh. Rokok. Oh, rokok. Begini ya, begini. Sejak saya belum menjadi presiden di Papua itu, sekarang tuh harga bensin udah sama dengan Jawa. Perjalanan Udah murah jalanan berarti udah ya? diaspal. Iya, jalanan udah bagus begitu. Sampai dari Wamena sampai ke sana apa tuh, iya, itu udah bagus semua jalannya begitu.
Itulah Siapa yang jadi memang presiden? memang itu Bang, pembangunan sekarang udah mulai difokuskan pemerintah ke daerah Di provinsi Sele. lain. Bukan di Saya daerah belum, Jawa. Jadi presiden. saya dulu di sana Bang belum pernah jadi presiden loh. Ayo jangan asal bicara Kepala Jangan suku kau saudara tinggi kita. darah. Bangan dicelek Sabar, toh. Bang. Bangan dicelek mancing-mancing nggak boleh Bang. Ya. Kau tahu Tuh Papua ini mancing. tempat penampungan segala macam suku ras dari segala penjuru Indonesia yang semua di Papua. Maksud saya itu pembangunan Papua itu udah maju. Ya semenjak Dulu Kalau kau sudah presiden tahu di sudah sana maju, Bang kenapa bilang kau bicara ya, begitu? nggak boleh. sebelum saya kan belum pernah jadi presiden di sana. Lah, Iya, kau memang benar, datang jadi tidak presiden pernah menjadi sih, untuk presiden, kau menjadi tapi nggak presiden. usah gitu Kayak bahasanya, untuk menyebutkan. menyebutkan jadi presiden. Ya kan bener. Ketawa Pak Sandro ketawa. Ya kan? Ya itu kan humor jadi kita Kata harus di bawah, tertarik. kata netizen Sandro kata netizen. Debat aja kotaku habis. Kata gitu. Ayo kau di Sandro bertanya. Di bawah tuh sampai ngomel-ngomel mereka. Sabar netizen. Apa itu? Ngomel-ngomel apa? Suruh mereka naik. Disuruh debat. debat. Kotanya habis. Kok ngomong terus. Oke Bang Juma. Terserah dari Bang semua kalau dia mau. Mas Sandro, mohon Oke izin. Bang Hengki. Mohon izin ya, makasih ya atas Makasih ya. diskusinya malam ini. Mohon maaf Iya. kata-kata yang Sama-sama. salah ya. Saya Ya, juga pada minta maaf intinya, kalau ada kata-kata itu yang aja, salah. Yang Iya. paling banyak salahnya itu Bang Sandro. Dari tadi yang ngoceh terus. Kalau begini kan enak. Tuh, ntar lagi dia emosi tuh. Bang Hengki. Bang Iya, Bu. Hengki sebelum turun, Iya. Bang Hengki, tolong Iya, Bu. tolong dikaji kembali Bibelnya. Tolong diikutkan akalnya berpikir gitu loh. Tolong ya. Oh, Kaji kembali. Ah, itu- jangan cuma imani gitu Bang, jangan. ya gini Bun. Kenapa? Jangan kayak Sandro. Ganjarannya kekal neraka, Bang. Gini Bun, pada intinya kalau saya sih pada prinsipnya soal kehidupan ini, soal yang berketuhanan ini atau yang mengimani ini Bang, Bun, itu tergantung dari diri kita Bang, Bun, ya diri Ya kita udah kok. cukup Hengki. Itu Sebelum aja. Anda turun Hengki dengarkan saya. Nggak usah doakan saya untuk menjadi presiden ya. Siapa pula yang doakan Bang? Saya kan cuma minta, jangan lo doakan. Bang. Nggak usah ya. Pancing emosi sudah. Emang saya doa dapat. Oke, baik. Makasih, mohon maaf semuanya. Ya kalau memang ada kata-kata yang salah atau yang udah Iya, terlanjur. sama saya mohon Bang. maaf. Saling memaafkan Ya. kita ya. Sama, saya juga. Ya, gitu ya, Mohon Bun. maaf ya. Ya, Iya, makasih. jangan kayak Sandro emosi terus. Bang Sandro, ya kalem-kalem, tenang-tenang aja Bang. Ya, Aman. ya itu aja Bang. Diskusi aman-aman aja Bang ya. Oke, terima kasih. Oke. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, saya itu udah lama kenal Bang Sandro loh. Dulu sepermainan Bang Sandro itu ya. Kalau dia tidur sabar banget kalau dia tidur. Bener. Pas Pas bangun, langsung cari bangun, priuk. Ya, langsung mana tahu gitu. Cari priuk, langsung dia bikin papeda. Ya, papeda gitu. Hmm. Ya Bang Sandro ya, kalau Anda tidur sabar kan? Apa? Kalau Anda tidur pasti sabar. Nah, saya tidak tahu saya tidur itu sabar atau tidak. Kalau masih tidur, itu sadar. Dia tidur itu masih ngamuk dia. Ah, Bang Suma jangan begitu ah. Ya itu Bang Handi bilang. Pas tidur aja sabar. Begitu bangun, Bangun langsung kerja. Ya Bang Sandro. Kakak Sandro kapan ke Jakarta kita? Ketemu ngopi-ngopi kita. Bagaimana? Kapan ke Jakarta? Itu ada saya punya masyarakat banyak Jakarta itu. Preman banyak Jakarta saya punya masyarakat. Punya masyarakat banyak Jakarta. Preman banyak Jakarta saya punya masyarakat. Punya masyarakat banyak Jakarta. Preman banyak Jakarta saya punya masyarakat. Kenapa Ibu Rasmi begini nih? Oh, udah pernah ke Jakarta? Sudah, tapi waktu itu ke Bandung saja. Lewat Jakarta, maksudnya ke Bandung, tapi turunnya di Jakarta baru dengan mobil ke Bandung. Siapa cara lagi nama? bicaranya Sandro kayak orang Papua. Iya. Emang iya. Siapa nama Kapolda Papua? Mualaf dia ya, Pak Sandro ya?
Aduh, saya kurang tahu, jangan tanya itu, saya kurang tahu. Siapa namanya? Saya tidak pernah dengar Kapolda Papua mualaf. Kalau mualaf juga ya itu urusan pribadi dia. Papua jam Sandro berapa? sendiri kapan? Sandro kapan mualaf? Jam 3 di Papua ini. Bagaimana? Jam 3 di Papua kan? Dia jam 3 loh tempat. Tadi Bang Suma tanya apa tadi? Kapan mualaf? Oh, kalau soal itu kayaknya sampai dunia kiamat ya apa saya tidak tahu. Sampai kiamat dunia ya. Tapi Ayo, kemarin saya nonton Bang Suma itu lagi debat dengan Ferdinand, itu seru juga ya. Iya seru. Ferdinand yang ngajak diskusi soalnya. Cuman dia ini nggak tahu Bible. Iya. Sorry, saya ini awam juga, jadi kalau soal debat begini saya kurang terlalu tertarik. Saya naik karena Suma tadi punya nada agak bagaimana begitu, jadi saya terpaksa naik saja. Iya. Berarti dekat dengan Pak Bom di sana, Bang. Di mana? Bom itu di mana? Di Timika kan dia? Sorong. Oh di Sorong. Yang benar. Saya cari dia sebentar, nanti besok pagi begitu. Dia punya salon itu di pasar, di Sorong itu. Dia punya salon istrinya. Oh, saya di Timika, dia di Sorong. Tahu Sorong apa Timika ya? Tahu. Beda itu. Papua Barat itu kalau Sorong, kalau Timika Papua Tengah. Tapi masih di Indonesia kan itu? Iyalah. Belum ngantuk Pak Sandro, Kakak Sandro. Belum ngantuk. Ya kalau mau istirahat sudah. Saya juga kayaknya mau istirahat ini. Sorry, saya tidak ini debat ya. Iya Bang. Kita harus saling bersaudara ya Kakak. Nggak boleh saling bermusuhan kita Kakak. Begitu ya. Betul. Makassar Papua itu adik kakak sudah. Ini banyak yang bilang saya turun tidur aja Sandro. Wah. Kita mau tidur. debat apa? Itu ada Bu Rasmi mau ngajak debat. Bu Rasmi. Ibu siapa? Bu Rasmi. Oh, Rasmi. Iya. Debat apa Ibu? Bilang saja. Saya akan keluarkan apa yang saya tahu. Bu Rasmi ada masalah. Dia ada pinjolnya. Pinjol dia. Gimana katanya melunasi utang di pinjol gitu. Oh iya, kirim nomor rekening nanti saya transfer Rp2.000. Nah itu Bu Rasmi mau Ada pinjol belum terbayar sama Bu Permen. Untuk beli cas HP. Aduh, ya Allah. Maksudnya begini Bang Suma, sekali-sekali berdebat dengan pikiran yang terkuras, terus otak yang terkuras ya, sekali-sekali kita bercanda gurau begini kan enak juga tuh. Iya betul. Kan debat cuma di area debat lintas agama. Kalau ketemu kita rangkulan, kita minum kopi sama-sama. Iya. Waduh, masa ada yang bilang saya 10 hari lagi mualaf. Wah. Rangkulam, punasak kulu. Pesan Tominau. 10 hari. Iya itu, ada siapa yang komentar masa bilang saya 10 hari lagi mualaf. Wah. Hidup itu, yang komentar itu, hidup itu jangan terlalu tentukan nasib orang. Karena kau punya nasib juga ada di orang punya tangan itu. Sandro, di Timika itu ada masjid kak? Timika masjid banyak. Banyak ya. Mau apa? Timika. Pripot di sana, Pripot ya, tambang emas. Ya itu dah. Berarti kau banyak emas ya? Kau banyak emasmu?
Ya, kalau ibu mau besok saya kirim lewat ini apa? 2 kilo Dikirim 2 ton. lewat email. Ya lewat email. Nanti dilipat-lipat tuh. Di-download. Di-download. Aduh bang, ini saya minta maaf saya tidak berdiskusi tentang ini ya. Kalau abang mau diskusi, mau naikkan yang lagi mau diskusi, saya bisa turun ya. Bisa kasih turun saya. Oke. Oke, Kakak. Ayo host. Ya, thank you. Ya, Thank you saudara ya. ya. Kalau ke Makassar info-info biar kita Saya punya teman di Makassar, teman kantor. Namanya Ya Nasro. banyak lah pasti. Yang sini juga teman kantorku banyak orang Papua. Oh iya. Orang Papua itu lucu-lucu. Kita lagi ngantuk itu hilang ngantuk dibuat kalau ketemu. Suka bercanda mereka itu. Iya. Tapi yang jelas yang gua tahu Sandro itu kalau tidur sabar banget orangnya kalau dia tidur. Terserah kau lah Dia sudah tahu, bang ah. Andi Celebga. Masa tidur sambil bicara? Ih. Nah itu tidak mungkin orang tidur sama bicara, itu mungkin mimpi ke apa? Abang Handi ini tidur, dia adiknya nggak mau tidur, ya kan Bang Handi? Iya. Ya, Oh, ya. Bedanya ini, kalau Bu Rasmi, kalau lagi tidur debat ya. Kalau Bu Rasmi itu tidur di atas pohon, pas bangun udah jatuh. Monyet kapan? Bangun dia, bangun. Bangun dia. Cari Iya, sama Kakak, ya. permen tuh. Di sini semua Muslim kan? Di room ini berapa orang? Bu Rasmi Kristen. Oh, yang benar bang. HDS Iya. ini HDS. Ada S juga. Itu sudah debat sama Bu Rasmi, saya dengar saja. Bu Rasmi kayaknya Dia selalu cari terong kalau berdebat. Susah kita dibuatnya. Sikit-sikit cari terong. terong buat. Kan tidak ada terong untuk apa? kan tidak ada teron atau belum beli. Nggak tahu dia. Kalau nggak terong Dia dia ngimpi. selalu cari Ahisugi kalau datang. Ini minta bantuan pinjolnya dilunasin. Ya makanya tadi saya bilang mau begini saya transfer 2.000. Bu Rasmi pinjol udah lunas Bu Rasmi. Nggak ada Bang Sandro, orang itu apa itu fitnah itu, doyan fitnah orang itu. Masa sih? Iya, si Handi Slebes tidur, adiknya tak mau tidur. Jadi? Apa nggak ngarang-ngarang dia jadinya, gelisah Itu coba. bawaannya. Tuh. Coba. Bahas-bahas terong pasti dia kan? Selalu begitu dia. Adeknya aku bilang kok terong, cemananya. Nanti kalau tidur diingetin sama Bu Rasmi itu. Iya Bang Suma, saya turun dulu ya. Kasih turun saya. Oke Bang, oke. Ya terima kasih Bang Sandro. Sehat selalu ya, saudara Ya Sandro sorry ya. ya, tadi ada nada-nada yang agak kasar, saya minta maaf ya. Iya nggak apa-apa, sama saya Sama-sama. pun minta maaf. Sama-sama Bang. Maafkan juga kalau ada yang salah. Ya tidak apa-apa ya, oke malam ya. Ya Bang, makasih Bang. Ya, ADS. Iya, selamat pagi. Pagi Bang. Salam. Salam. Ya, Atau kenapa? ADS. Silakan. Masih bisa berdiskusi? Iya, Ada yang mau ditanggapi? Apa yang mau ditangkapin ya? Papua. Baru menyimak ya? Itu aja nggak mungkin nanti dibahas itu. Suaranya pelan kali. Boleh saya bertanya kalau gitu Bang? Izin. Silakan. Di dalam Bibelmu Yesus berkata, kan muridnya bertanya nih, kok kami tidak bisa seperti itu guru? Kata Yesus, kalau kau percaya dan imanmu sebesar biji sesawi saja, gunung pun bisa kau pindahkan. Kau tinggal berkata kepada gunung ini, pindah ke sana, maka gunung itu akan pindah. Tidak ada yang mustahil bagimu. Nah, apakah Anda ini sebagai pentuhan Yesus sudah punya iman sudah punya iman? Kalau punya iman, pasti sudah bisa pernah memindahkan gunung. Udah ya Bang? Atau belum? Silakan dijawab.
Kalau itu masalah iman sebesar biji sesawi itu adalah merupakan karunia kepada orang-orang yang telah ditentukan saja, nggak ada semua orang. Kalau saya nggak punya, Oh, nggak punya iman. ya nggak punya iman seperti yang Anda paparkan tadi, iman Tapi di sini kata sebesar biji Yesus, sesawi. tapi kata Yesus gini bang, dikit lagi bang, saudara yang lain. Aku berkata kepadamu, coba Matius 16 ya, 28. Aku berkata kepadamu, kepada muridnya ya, karena muridnya juga kepingin apa ya, seperti Yesus gitu loh. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara, aduh kok ini sampai ini ya, salah. Aku berkata kepadamu, seandainya imanmu sebesar biji sesawi saja, gunung pun bisa kau pindahkan. Tinggal memerintahkan gunung itu pindah ke sana, dan gunung itu akan pindah. Tidak ada yang mustahil bagimu. Ini perkataan Yesus loh. Kalau ada imanmu sebesar biji sawi. Biji sawi itu kan kecil bang. Iya. Kalau Anda ini tidak bisa memindahkan gunung, berarti belum ada imanmu. Bedakan itu kan, iman itu dasarnya di hati. Kalau masalah besarnya sebesar biji sesawi itu karunia. Nggak semua orang, bahkan para rasul pun tidak pernah melakukan itu kok. Murid Yesus pun nggak pernah melakukan itu kok. Bahkan Berarti Yesus siapa pun, bohong nih? bahkan Yesus atau tunggu. Bahkan Yesus pun tidak pernah memindahkan gunung. berarti siapa yang bohong? Yesus apa penulis? Saya bukan bilang pembohong, Anda kan menyimpulkan demikian. Gitu loh. Karena kata Yesus kalau kau percaya tidak ada yang mustahil bagimu, gitu loh katanya. Iya, Jangan penulis Yesus bohong berkata itu Yesus. benar. Yesus berkata benar. Kan aku bilang tadi, kalau iman sebesar biji sesawi itu karunia. Terus Anda belum ada imannya sehingga belum bisa memindahkan gunung. Loh, sekarang kan tadi saya juga udah bilang, para murid juga, murid-murid Yesus, Rasul, Udahlah, bahkan Yesus silakan sendiri lanjut pun, deh. Yesus sendiri pun tidak melakukan Intinya kau tidak bisa memindahkan gunung. memindahkan ya. Anda menyimpulkan, saya tidak mengatakan itu. Data loh, data gitu. Mau kutunjuk data. Iya, datanya benar. Masalahnya, pertanyaan ibu kan beda. Bukan bertanya berdasarkan data, tapi ibu sedang membangun pertanyaan dengan narasi yang tidak ada dalam data kan gitu. Lah datanya gini bang, kalau imanmu sebesar biji sesawi saja, gunung pun bisa kau pindahkan. Ini kata Yesus. Ya. Tapi Kan karena saya apa? bilang Karena di sana ada sambungannya. Yesus nggak ada Ada yang sambungannya, salah. tidak ada yang mustahil. Berarti kalau Anda tidak bisa memindahkan gunung, berarti imanmu belum ada. Belum ada sebesar biji sesawi. Wih, sawi itu kecil loh. Biji Ukuran kecil besar bijian itu. tuh sayuran paling kecil tuh ke sawi tuh tahu nggak? Berarti iman. Iya. Dengan beriman Apakah kepada Injil aja iman. Paus Paulus. Nah, kalau sekelas pendeta, kalau Anda bukan pendeta, pastor, apa dia imannya gimana tuh? Karena belum ada yang bisa memindahkan gunung. Kenapa harus Anda mencari hal-hal yang tidak ada? Tadi kan saya bilang. Lah kan ini data kata Yesus. Betul kata Kalau Yesus imanmu itu. sebesar biji sesawi saja, gunung pun bisa kau pindahkan. Nah kita cari siapa kira-kira ini yang pendeta atau pastor atau siapa yang pemuka agama Kristen yang pernah memindahkan gunung. Ternyata nggak ada, berarti nggak ada yang punya iman. Sebesar biji sawi, gunung bisa dipindahkan. Tidak ada yang mustahil, itu kata di Matius 17:20 loh. Iya, yang kan saya tadi sudah bilang, para rasul juga, para murid juga kan belum pernah melakukan itu. Apakah mereka tidak beriman? Saya kira tidak. Oke ya, nggak masalah bang, aku nggak maksa. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa kemungkinan Yesus yang salah ngomong atau penulis salah nulis. Berarti Karena nggak ada yang bisa membuktikan ya. Padahal kalian sudah mengaku beriman. Anda sedang membangun narasi yang bersifat fitnah, yang membangun narasi yang bersifat menghakimi. Kita tunjuk data izin ya. Karena Kalau ada juga data yang aku bilang, aku dari tadi katakan nggak ada yang salah dengan data.
Yesus Terus, perkataannya benar. terus kau bilang kenapa aku yang membuat narasi? Saya cuma baca Bibelmu loh. Nih baca nih Bibelmu Anda ya. beda, harusnya ibu bedakan Nih, mana narasi ibu, mana isi Bible. dengar. Lah ini Bibel dari sini nih. Iya, aku Ya, tahu yang ibu sampaikan dengar. aku tahu. Dengar dulu dong. Dengar. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak, ini ya, mengapa, muridnya bertanya nih ya, kata muridnya nih, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Muridnya bertanya ke Yesus. Dijawab oleh Yesus. Ia berkata kepada mereka, Yesus berkata, yang tinta merah, karena kamu kurang percaya. Muridnya bertanya, kok kami tidak bisa mengusir setan? Kata Yesus, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, ini Yesus berkatin ya, tinta merah. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah ke sana. Oke, kita ini ya, kasih naik sedikit. Mana dia? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah kepada gunung ini, pindah, dan apa lagi nih? Pindah dari tempat ini ke sana. Ya kan? Apabila kau berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Dan takkan ada yang mustahil bagimu. Bayangkan, tidak ada yang mustahil. Kalau kalian sudah punya iman sebesar biji sesawi. Karena aku berkata kepadamu, ya, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu bisa berkata kepada gunung, berarti karena kau belum bisa memindahkan gunung, saya yakin gak ada imanmu. Pendeta, pastor itu gak ada imannya, gak ada yang pernah bisa memindahkan gunung. Oke? Itu aja saudara, saya gak akan ini maksa, karena ini tinggal baca Bible. Anda kan menyimpulkan itu tadi. Gak ada saya baca. Saya tidak menyimpulkan nih. Enggak, Anda dengan Ini tidak ada yang mustahil. Dengar. Dengan ibu mengatakan tidak ada pendeta yang bisa melakukan, berarti pendeta tidak punya Ada iman. ya? Kan seperti itu. Ada ya pendeta yang bisa pernah memindahkan gunung. Anda kan Coba menyimpulkan, lalu Anda membuat statement. Saya menyimpulkan berdasarkan data ini, perkataan Yesus tinta merah. Kalau imanmu sebesar biji sesawi saja, gunung bisa kau perintah, pindah ke sana, pindah ke sini. Karena tidak ada yang mustahil nih poinnya nih. Pertanyaan yang mau saya buat sama ibu. Poinnya. Iya, aku tahu data itu. Saya mau tanya sama ibu, apakah dengan contoh ya, Musa saja pun akan tidak ada yang bisa. mustahil. Dengar dulu, biar jangan ibu aja yang saya dengar. Semua nabi, termasuk Musa, Nabi Musa pun tidak pernah melakukan memindahkan gunung. Apakah dengan tidak memindahkan gunung lalu Nabi Musa tidak punya iman? Contoh. Ya nggak tahu, ini kan Bible yang saya baca. Yang kau baca itu makanya aku ada bilang, yang salah. Yang siapa salah yang itu bohong? pemahaman Anda. Makanya aku bilang, siapa yang bohong di sini, penulis atau Yesus? Karena selama ini belum ada pendeta ngaku-ngaku kalian beriman, ada yang bohong. Bahasa Yesus, perkataan Yesus itu penuh bahasa kias, simbol. Jadi nggak bisa secara harfiah. Di sini gunung. Jangan ini kan mudah dipahami nih, Bu, Bunda. Tolong besari dulu. Host ini belum paham dia kata-katanya nih. Host, bahasa izin dulu, Daeng Gurunda. Dia belum paham ini, host. Nah, terima kasih. Lagi tidur itu atau lagi sembahyang. Nih, sini Bang, saya kasih tahu ya, kecil aja. Nah, muridnya kan penasaran nih. Muridnya bertanya, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ya, kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, Yesus ya, karena kamu kurang percaya. Kata Yesus, kau nggak bisa mengusir setan karena kamu kurang percaya. Sebab
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari sana ke tempat ini. Gunung bisa pindah ya. Maka gunung ini akan pindah. Dan tidak ada yang mustahil bagimu. Ini tidak ada yang mustahil loh. Bisa kau pindahkan Yang gunung. ibu baca itu benar. Di sana ada bahasa kurang percaya, bukan dibilang tidak beriman. Loh, Lah, aduh, kalau imanmu sebesar gimana sih kandung nih? Kalau ini sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman, ini iman. Sekiranya kamu mempunyai bisa iman, melakukan itu. Yesus sulit katakan kali kau karena paham kamu ya. kurang percaya. Dengar dulu Jangan bilang kata tidak Yesus, dengar bang, dengar dulu bang, simak baik-baik. Sekiranya kamu mempunyai iman, ini Yesus yang ngomong. Sekiranya kamu mempunyai Ya, aku iman tahu Yesus, sebesar masa kan biji Gibran yang ngomong sesawi itu? saja, biji sawi kecil loh, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Sekarang saya minta pindahkan lemariku atau mejaku di rumah ini ke tempatmu. Gak usah gunung, meja aja dulu, meja. Atau lemari sepatu kayak pindahkan ke rumahmu. Bisa kau? Kalau kau nggak bisa berarti nggak ada imanmu. Kan di sana ditulis Ini ada ini. Bun, kurang percaya. Lah, gimana sih kalian? Loh, kok Silakan gimana? Gurunda kalau mau ini. Nah, ini siapa nih? Berarti ini bohong Yesus atau penulis yang asal nulis ya? Nah, jadi Matius asal nulis. kalian menyimpulkan yang nggak kalian pahami. Tidak ada yang bohong. Saya katakan tidak ada yang Loh, bohong. tidak ada yang menyimpulkan. Kami nggak menyimpulkan, saya Anda baca. yang menyimpulkan berarti. Coba kau baca, kata tolong kau baca. Anda itu HDS. sudah Baca. menyimpulkan. Kau yang baca deh. Kau yang baca deh. Ayo, baca. Ayo deh, baca kau. Nanti kau bilang aku menyimpulkan, baca deh. Silakan Gurunda kalau mau diambil alih Bang Handi, silakan. Aku sudahi. Baca. Nggak mau kau baca tuh kau malu, berarti penulis yang Loh. salah atau Yesus yang salah, salah satunya. Silakan. Di sana udah jelas ditulis. Murid-murid Silakan. bertanya, kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah murid-murid, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung itu akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Ini kan bahasa kias ini. Oh, bahagia. Iyalah, terserahlah kau. Iya, makanya Bahasa kias. memahami Alkitab itu bukan secara harfiah. Anda memahaminya seperti itu. Sedangkan pertanyaan murid tadi, kenapa kami tidak bisa mengusir setan? Kamu akan bisa mengusir setan jikalau kamu tidak bimbang. Kan itu poinnya sebenarnya. Tapi Anda menggiringnya berbeda. Ya udah, nggak apa-apa. Kita beda cara pandang, kita beda kacamata saja. Ya terserah kau lah. Yang penting kita tunjuk data ya. Memang terserah masing-masing juga. Iya, Anda punya pemahaman sendiri, saya punya pemahaman sendiri. Tidak harus selalu sama dong. Sebentar. Standar apa kau mengatakan ini kiasan? Standar apa? Jangan-jangan Tuhanmu juga kiasan. Semua data Bible kau bilang kiasan. Kalau kau terpojok, kau bilang kiasan. Kalau kau nggak bisa menjawab, kau bilang kiasan. Standar apa dari Bible ini sehingga kau menganggap ini kiasan? Apa standarmu di sini? Jelaskan. Jangan-jangan semuanya dalam Biblemu cuma kiasan ini. Ya hanya hayalan. Perumpamaan semua. Gitu. Jadi dalam Biblemu Tuhanmu itu perumpamaan. Yesus penuh dengan bahasa perumpamaan. Perumpamaan Iya, itu jadi semua. rahasia. Jadi Tuhanmu juga perumpamaan, hanya hayalan. Hanya alegori, hanya kata kiasan semua. Tuhanmu perumpamaan. Semua isi Biblemu perumpamaan. Makanya, kalau kau menganggap ini perumpamaan, dasarmu apa? Dasarmu Yesus apa ini kau selalu bilang ini berbicara perumpamaan? dalam Apa? hal perumpamaan. Dasarmu apa? Jangan ngeyel. Kau bukan sendiri menganggap sudah ini perumpamaan. jawab tadi kan. Dasarmu apa? Kau Jelaskan. tadi sudah jawab perumpamaan. Nggak ada ku jawab.
Saya jawab bahwa ini mengatakan bahwa kau semua tidak beriman karena tidak ada satupun gunung yang dipindahkan oleh pendeta-pendetamu. Gak ada yang beriman. Kau bilang itu perumpamaan, tuh standarmu apa kau bilang ini perumpamaan? Apa? Ya jangan kau pura-pura gila ditanya karena kau nggak bisa jawab, kau ketawa. Ibu Jelaskan. ini lucu. Makin Jelaskan. Pagi, kalau kau pinter, makin panas. kau bisa jelaskan. Jelaskan ini seperti statementmu itu perumpamaan. Standarnya apa? Kau bilang ini perumpamaan. Standarnya apa? Silakan. Oke, kan tadi ya murid-murid bertanya kenapa kami tidak bisa mengusir setan. Poinnya kan di sana. Kamu akan bisa mengusir setan jikalau kamu punya iman. Kan itu poinnya. Tapi Yesus memakai bahasa Masa iman itu perumpamaan? Kau pikir iman itu perumpamaan? Apa iman di kalian itu perumpamaan semua? Ini iman. Ini iman. Iman apa? Keyakinan. Iman itu keyakinan. Kalau kau punya keyakinan terhadap Yesus, gunung pun bisa kau pindahkan. Sekarang gak ada keyakinanmu sama Yesus, gak ada imanmu. Semua kau maknai perumpamaan dasar dari Bibelmu ini. Jangan-jangan Tuhanmu perumpamaan juga. Ibu, di sana saya tanya, dasarmu kau bilang ini perumpamaan Yesus dari mana? mengatakan karena kamu kurang percaya. Tidak ada di sana dikatakan karena kurang percaya pada Yesus. Lah, kan bilang kan murid-muridnya bertanya, mengapa kami tidak bisa mengusir setan itu sementara Iya. Yesus bisa? Yesus bilang karena Kata kamu Yesus, kurang percaya ini kepada alasannya. siapa? Ini alasannya Yesus. Kenapa dia tidak bisa mengusir setan? Ini alasannya Yesus ini karena ini ada kata karena ya. Sebab musabab tidak bisa mengusir setan karena kamu kurang percaya. Ini kurang percaya kepada siapa? Kurang beriman. Tunggu dulu. Nih, baca nih. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman ini percaya. Sebesar biji sesawi saja, sesawi itu biji kecil. Bu, Biji-bijian Ibu udah di dalam biji sayuran Kita udah sawi, mentok di kecil situ saja sawi. nanti, Ibu. Kamu dapat berkata kepada gunung ini, Nggak pindah maju-maju, dari sana Ibu. ke sini. Move on, Bu, Maka move gunung on. akan pindah dan tidak ada yang mustahil bagimu. Tidak ada yang mustahil bagimu. Kau bilang ini perumpamaan, dasarmu apa? Karena ini adalah iman. Iman ini percaya kepada Tuhanmu ini. Ini perkataan Tuhanmu ini. Jelaskan nih, standarmu apa? Ibu, dalam hal ini Yesus sedang menjelaskan, kamu kurang percaya di sana. Harusnya Ibu bertanya, percaya sama siapa? Lalu Ibu memframing, percaya kepada Yesus. Di sini Anda tidak iman. percaya akan begitu. Abang, di sini Yesus berkata, karena kau dengar. Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari sini ke tempat sana. Maka gunung itu akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Berarti kau tidak ada iman, kau tidak bisa memindahkan gunung. Semua pendeta pastor tidak beriman. Tidak ada yang pernah ku tengok bisa memindahkan gunung. Silakan kalau ada pendeta pastor. Ibu, Yesus menggambarkan gunung di sana adalah berbicara tentang setan-setan tadi. Kan gitu. Murid-murid bertanya, kenapa Di kamu tidak bisa? mana ada setan gunung? Apa hubungannya setan dengan gunung? Apa? Dengar dulu. Di sana kan murid-murid bertanya, Satu kenapa setan kamu itu tidak bisa mengusir setan? makhluk halus, penggoda setan. Gunung Gunung-gunung itu di sana, benda. bahasa kias Mana itu gunung kau samakan benda. setan pula? Aduh. Inilah pentuhan manusia. Masa gunung disamakan setan? Gimana kau ini? Makanya aku bilang manusia kau samakan Tuhan. Standarmu apa? Standarmu apa? Dari mana kau dapat ini bahasa kias? Mana? Referensimu dari mana? Banyak pula alasanmu kau nggak bisa menjelaskan ini. Itu di ayat yang Ibu Saya baca sudah tadi. bilang, saya tidak ada masalah. Saya nerima. Kalau kau bilang, oh mungkin si penulis itu tolol menulis atau Yesus ini asal Kenapa aku ngomong. harus mengikuti narasi Ibu dengan mengatakan bahwa penulis salah dan Yesus berarti salah? kau sendiri Kenapa bingung aku ya. mengikuti Berarti kau narasi bingung. Ibu? Berarti kalau ini betul perkataan Yesus, berarti kau nggak ada iman. Cuma imani. Itu kesimpulan Ibu, gak apa-apa. Loh kok kesimpulan? Ya kalau ada imanmu coba pindahkan gunung. Nggak usah gunung. Lemari atau tempat sepatu di rumahku pindahkan ke rumahmu. Ambil semua isi-isinya. Pindahkan.
Lemari di ruang tamu itu banyak Kan saya isinya perabot-perabot. bilang, Ambil, pindahkan ke rumahmu. saya Ambil tidak semua isinya. mempunyai iman sebesar biji sesawi. Oh, makanya aku bilang tidak ada imanmu. Nggak ada yang bisa pindahkan Ibu jangan gunung. mengeneralisasi iman. Masa Loh kan ini memindahkan gunung. ingat, Jangan ini bukan saya yang generalisasi, ngomong ya. Ibu. Ini Jangan. Yesus yang ngomong. Yesus yang ngomong. Iya, Yesus bukan Yesus saya. ngomong di sana bahasa kias. Sana enggak ada Saya perintah, Ibu. boleh ambil jalur tengah nggak? Silakan Ustadz. Mungkin gini, Masuk. tapi saya akan kasih solusi. Saya rasa kan Pak HDS ini punya iman kepada Yesus. Saya Oh iya, ambil silakan. yang termudah aja lah. Saya yakin malam ini juga detik ini bisa. Coba Pak HDS pindahkan saldonya ke Bunda Rahma. Kalau gunung kan terlalu berat. Nanti yang saya bilang Pak Sandro tadi itu juga 2000 perak. Bisa tuh lewat rekening ya Ustadz. Iya bisa. Nah itu paling bisa kalau kayak gitu ya. Sandro 2000 Bisa. perak. Ah itu. Bisa. Oh minimal 10.000 Pak kalau transfer Enggak, online Pak itu kan. Sandro tadi bilang Oten-oten 2000. panas di bawah ya, ditunjukkan data di Bible-nya yang amburadul. Iya. Panas mereka di Nah, bawah. itu. Aduh. Jadi ada sebesar Udah biji ya. sawi. Inilah ya Coba Ustadz, lanjut. Aku pindahkan matikan saldonya. ya. Silakan guru-guruku. Ntar, Guru udah mau masuk Guru udah. Itulah ginilah teman-teman ya. Kita menunjukkan bahwa beginilah data-data di Bible ya. Jangan kalian panas oten-oten. Lanjut Guru. Iya. Tapi memang sulit juga sih kadang. Bahkan di dalam kitabnya juga kalau di Yohanes 7 nomor 5 itu keluarganya pun nggak percaya sama Yesus gitu. Di situ itu menarik jadinya. Oke, kita lanjut ya pembahasannya ya. Nanti buktikan aja, kita kasih waktu aja 1 kali 24 jam. Apakah ada yang pindah ke saldonya Bunda Rahma? Besok kita buktikan Pak HDS. Nah, gini Pak HDS. Ya. Ada pembahasan yang menarik. Ini sebenarnya sering diulang-ulang, tapi kita coba berdasarkan narasi dari isi Bible-nya, Mbak. Karena begini, ya, saya izin baca ya. Itu tertulis di dalam Lukas 1, ketika Elizabeth itu bertemu dengan Maria, di situ kan dikatakan, "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, juru selamatku." Dan seterusnya. Nah, di sini yang dikatakan Elizabeth itu meyakini nggak bahwa di situ Yesus di dalam kandungan dan dia dikandung oleh ibu Tuhannya, Pak HDS? Bagaimana? Oke, baik. Di situ dikatakan, "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Lukas 1:43. Kan gitu ya. Nah, Bunda Maria ini statusnya sebagai ibu Tuhan. Nah, sepakat di sini ya? Ya. Nah, betul. Berarti Bunda Maria di sini sedang mengandung Tuhan, kan gitu? Ya. Betul ya? Betul. Oke, berarti Tuhan Anda dikandung oleh seorang ibu namanya Bunda Maria. Sebentar ya. Kita harus lihat dulu, garis bawahin dulu ya ayat 41-nya. 41. Tadi kan udah bilang betul. Ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang ada di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Nah, lalu berserulah dengan suara nyaring. Jadi Elizabeth menyampaikan yang kita baca tadi ini adalah diurapi dengan Roh Kudus. Kan di sana dikatakan adalah penuh dengan Roh Kudus. Jadi perkataan Elizabeth itu pasti berasal dari Roh Kudus.
bukan dari Elizabeth sendiri, tapi ada Roh Kudus yang menggerakkan Elizabeth untuk mengatakannya. Lalu berserulah dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buat rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Nah, ini si Elizabethnya sudah penuh Roh Kudus. Jadi Roh Kuduslah yang memberi kesaksian itu. Iya, yang jadi pertanyaan di situ adalah ibu Tuhanku di situ kan karena Maria sedang mengandung, betul kan? Ya, betul. Nah, yang dikandung di situ oleh Bunda Maria itu Tuhan. Dari nats itu iya. Nah, iya. Makanya kan tadi saya tanyakan, di sini statusnya Bunda Maria sedang mengandung Tuhan, kan gitu? Betul. Oke. Kalau betul ya memang Tuhan Anda kan pernah dikandung ya, pernah berada di dalam kandungan. Betul. Dan Tuhan Anda itu punya ibu namanya Maria. Betul. Betul. Makanya Tuhan Anda ketika dia waktu bayi, waktu kecil bahkan usia 12 tahunan, itu kan dicari oleh ibunya. Betul. Nah, kemana saja engkau sehingga ibu dan bapamu cemas mencari engkau. Iya. Nah, ya selama ini sebagai klarifikasi buat kawan-kawan Kristen, banyak yang menolak bahwa Yesus itu, yang Tuhan itu punya ibu, namanya Maria, gitu. Tuhan Anda itu punya ibu. Ada yang menolak itu. Loh, Tuhan Anda punya ibu, Anda sepakat atau tidak? Berdasarkan teks yang kita baca, nggak bisa kita bantah. Lah iya, kalau tidak dibantah berarti Tuhan Anda punya ibu. Iya, yang masalahnya Anda katakan Kristen tidak menerima. Saya kira Anda Loh terlalu... iya, sering menolak Pak, sering menolak. Oh, Nah, Anda di sini termasuk aku yang buktinya percaya nggak menolak. kalau Tuhan Anda punya ibu. Saya percaya. Oke, baik. Tuhan Anda ini kan anak ibunya. Anak ibunya, Nah. maksudnya Anda anak Maria. Iya. Ya. Anak Bunda Maria ini kan Tuhan. Iya. Nah, sip. Anak Bunda Maria ini Tuhan. Iya. Berarti Tuhan itu punya ibu namanya Bunda Maria. Iya. Nah, kira-kira Tuhan Anda ini tunduk nggak kepada ibunya? Dia pasti tunduk kepada ibunya. Nah, berarti Tuhan Anda tunduk kepada ibu, kepada makhluk. Kepada ibunya yang sedang mengandung dia. Iya kan ibu Tuhan di sini. Iya, walaupun ibu Tuhan, dia kan masih ada dalam kandungan, bos. Iya. Nah, terus? Tuhan Anda itu, jadi kan Bunda Maria ini pernah mengandung dan melahirkan Tuhan. Betul. Nah, anak yang dirawat oleh Bunda Maria itu adalah Tuhan, kan gitu? Iya. Nah, berarti Bunda Maria pernah merawat Tuhan. Benar. Bener ya Pak ya? Wah mantap, jujur ini enak aku diskusinya ini Bang Andi. Nah, berdasarkan ayat ini, kalau berdasarkan ayat memang nggak bisa dibantah gitu. Nah, di situ kan dikatakan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Nah, yang dikatakan oleh Bunda Maria, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, itu merujuk kepada Yesus atau kepada bukan Yesus, Pak? Itu merujuk kepada Bapaknya Yesus. Oh, iya. Berarti Yesus ini, Tuhan ini punya ibu dan punya bapak. Tuhan Yesus ya. Oh, Tuhan Anda punya ibu dan punya bapak. Nah, kalau bapaknya Yesus Tuhan atau bukan, Pak? Kalau Bapaknya Yesus itu adalah Tuhan langit dan bumi. Kalau ibunya Yesus? Kalau ibunya Yesus itu adalah manusia. Oh, berarti Yesus itu punya keluarga, cuman yang satu Tuhan, yang satu bukan Tuhan. Yang jelas melihat teks ini ya. Oh iya. Tapi Yesus di sini punya bapak dua, Pak.
Kalau Iya. Anda katakan dua, bisa saya bilang iya juga, karena satu Iya Bapa yang di dong. sorga, Data nggak satu bisa Bapanya dibantah. si Yusuf. Makanya kan tadi Tuhan Anda ketika dia masih kecil itu kan dia tunduk kepada ibunya, bahkan dia dirawat oleh ibunya. Makanya Ya, ketika Yesus menghilang, artinya dia pergi kemana? Dia ke bait Allah, itu kan dicari oleh ibu Tuhannya. Makanya ya, kata ibunya, kemana saja kau nak, ibu dan bapakmu mencemaskan engkau. ya, Ah, ya udah berarti benar kan di situ Yesus ini punya dua bapak, punya satu ibu. iya. Ah, mantap. Gitu, Pak. Kalau gini diskusinya enak. Kita nggak muter-muter bingung. Ah, Yesus. Terus yang muter yang di mana? Oh, enggak. Ya kita belajar dari pengalaman. Makanya dari tadi saya bawa narasi berdasarkan runutan dari kitab Anda. Kan Iya, gitu. kalau kita nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Ya. Hmm. Ibu Tuhan ini Tuhan atau bukan? Sejauh yang saya baca tidak disebut di sana ibu Tuhan itu Tuhan. Berarti Tuhan itu pernah dikandung oleh ciptaan. Pernah dikandung oleh Bunda Maria. Lah iya oleh ciptaan Tuhan kan? Iya. Nah, iya, ya iya makanya oleh ciptaan Tuhan Lah, terus gitu. masalahnya di mana? Ya itu nggak ada masalah. Oh, Kalau kalau jujur nggak nggak ada masalah. kenapa? Lalu kupikir ada masalah. Ya makanya kita bahas di sini. Iya. Kita bahas. Itu masalah besar. Masa bukan masalah sih. Masalahnya Tuhanmu dirawat Itu masalah manusia. besar. Masalah besar itu. Lanjut. Karena Anda membuat Lanjut, Mas karikatur Gurunda. tentang Tuhan. Anda mengajarkan sesuatu yang tidak masuk akal, tidak rasional gitu loh Bang. Kecuali kalau Anda jujur mengakui bahwa memang agama kami adalah agama yang tidak masuk akal. Itu narasi yang Anda inginkan. Oh bukan. Apakah masuk di dalam rasio Anda Tuhan dilahirkan? Jikalau Bapaknya berkehendak, kenapa tidak? Adakah sesuatu yang mustahil bagi Bapaknya? Nah, sekarang permasalahannya ini, Tuhan kan, Yesus itu ke Tuhan kan menurut saudara ya kan? Iya, tunggu dulu. Benar Tuhan, tapi dalam pengertian apa tuh Tuhan dalam hal ini? Maksudnya gimana tuh? Tuhan itu masih punya definisi lain gitu ya? Coba beri saya definisi yang Anda ketahui. Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Oh gitu. Lalu, menurut Anda Tuhan itu? Yang saya tahu, Bapa itu adalah Tuhan langit dan bumi. Yesus? Yesus adalah putra Allah. Maksudnya dia bukan Tuhan? Dia tetap Tuhan. Tuhan dalam Berarti ada dua Tuhan? Tuhan dalam diri Yesus itu adalah merupakan gelar. Bukan masalah gelar ini. Kita nggak perlu kemudian pakai cara-cara coba tipu sampaikan muslihat. itu. Saya coba sampaikan. Tuhan itu pencipta langit dan bumi, oke. Kalau Tuhan yang Anda sebut Bapa ini pencipta langit dan bumi, apakah termasuk isi dalamnya? Isi langit, isi bumi juga ciptaannya? Kalau dibilang Tuhan langit dan bumi, tentu dialah pemilik semesta alam, pencipta Dia semesta. menciptakan alam semesta beserta isinya kan? Iyalah, masa iya dalamannya Oke. enggak? Oke, baik. Jadi jasad Yesus ini ciptaan Tuhan Bapa. Jasad Yesus itu memang ciptaan. Bagus. Kena. Nah inilah yang saya katakan irasional alias tidak masuk akal. Memang Allah itu bekerja dengan caranya yang nggak rasional. Kalau rasional maka dia nggak akan disebut Allah yang maha kuasa. Iya, maksudnya bukan begitu. Enggak, Bukan begitu, Bang. Ini konsep Anda. Kepada Anda gitu loh. Konsep Anda yang tidak masuk akal. Tapi kalau konsep Tuhan pencipta langit dan bumi itu masuk akal. Nah, kalau Tuhan menciptakan langit dan bumi masuk akal, lalu apa yang nggak masuk akal jikalau Tuhan menciptakan Yang tidak masuk akal itu sembahan Anda adalah ciptaan, gitu loh. Yang bilang sembahan saya ciptaan itu kan Juma Anda, yang ngomong saya. tadi kan? Nah, sekarang Yesus itu sembahan Anda kan? Ah, ini dia yang perlu saya ini yang berbeda. Anda silakan. sedang membangun narasi seolah-olah Ya, Yesus ini bukan sembahan Anda. Yesus adalah
jalan dan kebenaran dan hidup kepada Bapa. Sembahan Anda atau bukan? Saya sudah jawab, jalan dan kebenaran dan hidup Sembahan kepada Bapa. Anda atau bukan? Harusnya Anda bertanya, siapakah sembahan Anda? Kan begitu. Loh, sama aja kan? Beda. Nah, sekarang sembahan Anda siapa? Bapa, Tuhan langit dan bumi, Dan Bapanya bumi. Yesus. Yesus tidak. Tuhan Yesus adalah jalan dan kebenaran atau perantara. Oh, jadi dia bukan sembahan. Bagi saya yang saya pahami, dia adalah jalan dan kebenaran kepada Bapa. Dialah medianya. Nah, berarti Anda menyembah Yesus juga. Loh. Kenapa Anda menyimpulkan seperti itu? Karena Tadi Anda mengatakan dialah jalan menuju ke sana, Anda sembah jalan. Kan gitu. Bukan. Makanya, kalau Anda tadi bertanya, siapakah yang Anda sembah? Maka saya jawab, Bapaknya Yesus yang di sorga. Berarti Yesus tidak Anda sembah. Yesus adalah jalan untuk sampai kepada Bapa, untuk menyembah Bapa harus melalui dia, melalui Yesus sebagai jalan. Nah, berarti Anda menyembah Yesus demi untuk sampai kepada Bapa. Itu Anda kan sedang membangun narasi kan? Saya menyembah Jadi Yesus. Yesus ini posisinya apa sih sebenarnya menurut saudara? Menurut saya udah jelas. Yesus sendiri yang mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Anda bertanya sebagai apa? Berarti Yesus ini bukan teman Anda kan? Saya kira udah jelas. Karena Yesus memberikan perintah, sembahlah Allah dalam roh dan kebenaran. Sesembahan itu hanya satu, Bapa yang di sorga. Bapaknya Yesus. Baik, berarti Anda mendudukkan Yesus ini sebagai utusan saja, betul? Benar, Ya dia kan? utusan. Oke, dia adalah utusan Tuhan. Berarti dia bukan Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia kan gitu? Ya kan? Anda dapat narasi dari mana itu Tuhan menjadi manusia? Ya itu kan dalam agama saudara. Dalilnya mana Tuhan menjadi manusia? Yohanes 1 nomor 14, Kolose 2 nomor 9. Tunggu, Yohanes 1 ayat 14 apa dibilang? Ada di sana Tuhan menjadi manusia? Jangan-jangan Pada Anda mulanya salah. adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, dengan Theos. Terserahlah. Dan mau firman Theos, itu mau adalah Theos. Ya. Kan gitu. Yuk. Nah, Theos itu menjadi daging. Anda kan langsung menerjemah di sana nggak ada ditulis Theos. Bahasa aslinya apa? Bahasa aslinya sana Logos. Logos yang adalah Theos. Theos adalah Logos. Makanya di sana ditulis Logos, bukan Theos yang menjadi. Pada mulanya adalah Logos. Logos itu bersama-sama dengan Theos dan Logos itu adalah Theos. Iya, itu betul. Nah, Logos adalah Theos, artinya Theos adalah Logos, betul? Yang tertulis di sana Logos, bukan Theos. Iya, Logos adalah Theos. Berarti Theos adalah gini. Firman itu dikatakan tadi bersama-sama. Satu, firman itu Logos itu bersama-sama dengan Theos. Udah, itu yang pertama harus dicatat. Dia bersama-sama. Kata bersama-sama di sini ada suatu perbedaan. Tapi tidak boleh kita katakan sama. Karena Logos dan Theos beda. Yang saya pahami beda. Beda. Nah, yang menjadi daging adalah Logos. Logos ini apa, Bang? Ya kalau Logos itu dibilang ya firman. Firman ini apa? Firman itu adalah perkataan. Oke, perkataan menjadi Yesus. Kan gitu ya? Ya. Lalu bagaimana dengan Kolose 2 nomor 9? Apa dibilang Kolose 2 ayat 9? Di dalam jasad biologis Yesus, kepenuhan keteosan, kepenuhan dewa biologisnya, jasadnya. Oh ya. Terus? Maksudnya gimana itu? Oke. Maksudnya kepenuhan kealahannya kan itu ya. Kolose 2 ayat. Ya, sebab dalam dialah berdiam secara biologis seluruh kepenuhan keteosan. Ketuhanan. Ya, kealahannya atau keilahiannya. Berarti jasadnya kan?
Berarti jasadnya kan? Disinilah yang harus coba kita buka, ambil rujukan dulu kalau boleh ya. Yohanes 10 ayat 29 dan 30. Di sana dikatakan Yohanes 10 ayat 20 bahwa saya katakan tadi bahwa logos dan theos itu berbeda, nggak boleh disamakan. Ya, Yohanes Iya, 10. apa yang dikatakan di sana, Bang? Oke, kita akan coba baca ya, 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun. Ini yang harus kita catat. Bapaknya Yesus lebih besar dari segala sesuatu. Lebih besar dari segala makhluk apapun. Baik gaib maupun tidak gaib, mau apapun namanya. Bapa itu tetap lebih besar. Itu harus dicatat. Artinya, Yesus tetap lebih kecil dari Bapa. Bapa lebih besar dari Yesus. Itu udah ada poin itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, yang ke-30. Di sana dikatakan, meskipun mereka berbeda, meskipun Bapa lebih besar dari Yesus, tapi Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Ingat, yang dikatakan Yesus satu, bukan dikatakan sama. Udah. Jadi kepenuhan Allah memenuhi Yesus itu berbicara tentang ketika Yesus berkata bahwa yang pertama dalam ayat di Alkitab dikatakan Bapa di dalam aku di dalam Bapa, logos di dalam theos, theos di dalam logos. Nah, itulah yang dikatakan oleh Yesus. Ya, berarti pada intinya jasadnya Yesus ini adalah theos itu sendiri kan? Kalau dikatakan jasadnya Yesus adalah theos itu sendiri, maka saya katakan tidak. Dalilnya kan gitu bunyinya. Betul, secara harafiah memang seperti itu, tapi pemahamannya bukan seperti itu. Dasarnya apa? Sampai Anda mengatakan dasarnya tidak seperti itu. Dasarnya sederhana saja. Yesus tidak pernah mengatakan dalam doa yang diajarkan dalam Matius 9, demikianlah kalian harus berdoa. Bagaimana kami berdoa? Bapa kami yang di sorga. Dengan bahasa yang lain, Bapa itu ada di sorga dan tidak pernah meninggalkan sorga, tapi dia bisa berada dimanapun dalam waktu berarti yang bersamaan. Dalil ini sama? Salah berarti dalil ini? Tidak ada yang salah. Jasadnya Yesus itu dari rambut sampai kuku, kaki, itu kepenuhan keteosan. Dia adalah Tuhan, dia adalah akontas, atau dia adalah dewa. Kata kepenuhan di sini ya, karena Bapa itu mengutus dua dari dalam dirinya. Yang pertama, firman dan roh. Firman disebutlah dengan firman Allah atau firman theos, roh yang disebut dengan roh theos. Jadi yang diutus ke bumi hanya dua elemen itu saja. Katakanlah elemen saya memakainya. Ya, memakai istilah nggak ada di Alkitab itu istilah saya aja. Dua unsur, yaitu firman itu diutus, roh itu diutus, keluar langsung dari dalam diri Bapa. Berarti mulutnya Bapak yang turun ke bumi gitu. Kan tadi saya katakan perkataan. Firman itu kan perkataan. Oh, bagaimana berarti bisa dikatakan mulut? Saya kira berarti Yesus ini makhluk. Bagaimana? Berarti Yesus ini makhluk. 100% dia makhluk. Nah, oke. Jasmaninya. Tetapi kenapa jasadnya dikatakan kepenuhan theos? Oke. Arti kepenuhan menurut Anda seperti apa? Sebab dalam dialah berdiam secara biologis. Iya, maksud saya, apa yang Anda pahami dengan kepenuhan? Kepenuhan itu secara biologisnya Yesus, tangan, daging, tulang, gigi, itu adalah Tuhan, theos. Yang saya tanya, arti kepenuhan itu apa? Kepenuhan itu full. Pada dirinya, apapun itu pada diri Yesus, jasadnya itu adalah theos. Iya, kepenuhan di sana artinya bahwasanya ada suatu kuasa yang itulah tadi firman dan roh yang diutus itu dalam diri Yesus. Karena tadi kan dikatakan
Tadi Juma yang bilang buka Yohanes 1 ayat 1, 2 dan 14. Ada di sana logos dan theos itu bersama-sama, udah. Dan logos itulah yang menjadi manusia. Tentu ketika logos dan theos itu bersama-sama, itulah yang memenuhi pribadi jasmani daripada Yesus itu. Nah, berarti Tuhan Anda sudah menjadi daging, kan gitu Bang? Kok susah muter-muternya ya? Jangan